Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selda Mona Aprilita dari Prodi Ekonomi Syariah 2, NIM E 2019-2081. Di video kali ini saya akan membahas ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah, sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Bapak Abdul Wadud Nafis. Pengertian dari ekonomi dua sektor sendiri ialah perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan. Hal ini merupakan bentuk yang paling sederhana dan analisis makroekonomi mengenai penentuan tingkat kegiatan ekonomi negara. Selanjutnya yaitu aturan pendapatan dalam perekonomian dua sektor. Ada 4. Yang pertama yaitu sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga. Yang kedua yaitu sebagian besar pendapatan yang diterima oleh rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi, yaitu membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Yang ketiga, sisa pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk konsumsi akan ditabung dalam institusi-institusi keuangan. Yang keempat yaitu pengusaha yang ingin melakukan investasi akan meminjam tabungan rumah tangga yang dikumpulkan oleh institusi-institusi keuangan. Selanjutnya, hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Pendapatan rumah tangga adalah faktor terpenting untuk menentukan tingkat pengeluaran. Selanjutnya, keterangan. Selanjutnya, kecondongan menabung. Kecondongan menabung minimal merupakan perbandingan antara pertambahan tabungan, yaitu delta S, dengan pertambahan disposable income atau delta YD. Kecondongan menabung rata-rata menunjukkan perbandingan di antara tabungan S dengan pendapatan disposable. Selanjutnya yaitu fungsi konsumsi dan tabungan. Fungsi konsumsi yaitu suatu fungsi yang menggambarkan sifat hubungan antara tingkat konsumsi rumah tangga dan perekonomian dengan pendapatan nasional yaitu atau pendapatan disposable. Selanjutnya fungsi tabungan. Fungsi tabungan yaitu suatu fungsi yang menunjukkan sifat hubungan antara tingkat tabungan RT dengan perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable. Selanjutnya investasi dan fungsi investasi. Pengertian investasi. Investasi sering dikenal dengan nama penawaran modal, yaitu investasi merupakan komponen kedua yang menentukan pengeluaran agregat. Investasi merupakan pengeluaran atau pembelanjaan penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan produksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Selanjutnya itu faktor penentu investasi ada 6. Yang pertama yaitu tingkat keuntungan yang diamalkan akan diperoleh. Yang kedua yaitu suku bunga. Yang ketiga yaitu ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan. Yang keempat, kemajuan teknologi. Yang kelima, tingkat pendapatan nasional dan perubahannya. Yang keenam yaitu keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan. Selanjutnya fungsi investasi. Fungsi investasi merupakan fungsi yang menunjukkan hubungan antara tingkat investasi dan tingkat nasional. Fungsi investasi otonom yaitu merupakan investasi yang besarnya tetap atau jenis investasi yang tidak berpengaruh dengan besarnya pendapatan. Selanjutnya itu investasi terpengaruh, yaitu merupakan investasi yang besarnya dipengaruhi oleh besarnya pendapatan nasionalnya. Semakin tinggi pendapatan nasionalnya, maka semakin tinggi investasinya. Selanjutnya yaitu keseimbangan perekonomian negara. Dalam perekonomian negara, dua sektor keseimbangan perekonomian negara tercapai apabila yang pertama yaitu ketika pendapatan nasional sama dengan konsumsi dan investasi. Yang kedua yaitu investasi sama dengan tabungan. Selanjutnya yaitu investasi meliputi pengeluaran untuk yang pertama yaitu pembelian barang modal, yaitu mesin-mesin dan peralatan produksi lain untuk mendirikan berbagai jenis industri dari perusahaan. Yang kedua yaitu penggantian barang-barang modal yang telah diapresiasikan. Yang ketiga yaitu pengeluaran untuk bangunan kantor pabrik dan lain-lain. Yang keempat yaitu pertambahan nilai stok barang-barang yang belum terjual. Jumlah investasi tersebut disebut investasi bruto, sedangkan investasi neto didapat dari investasi bruto dikurangi depresiasi.
Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.